Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme, konsep dasar dan desain untuk part yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ATP, yaitu alat tukar universal untuk energi bebas dalam suatu sistem biologis. Ini adalah struktur dari ATP, yaitu ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya ini adalah adenin yang berwarna biru ini. Kemudian yang kedua ada gula. Ini gulanya adalah gula ribosa. Gula ribosa itu dia memiliki karbon 5 yang berbentuk cincin seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu 3 gugus fosfat yang mereka saling berikatan dengan ikatan fosfoanhidrid. Ini adalah ikatan fosfoanhidrid. Nah, ATP ini merupakan molekul yang kaya energi. Mengapa? Karena dia pada unit trifosfatnya mengandung 2 ikatan fosfoanhidrid. Yang jika ikatan itu dihidrolisis, maka akan menghasilkan energi dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya kalau di bagian bawah ini, ATP dihidrolisis menjadi AMP plus PPI, dia menghasilkan energi dengan delta G sebesar minus 45,6 kJ per mol. Kemudian yang kedua, jika ATP itu dihidrolisis menghasilkan ADP plus PI, maka dia akan menghasilkan delta G sebesar minus 30,5 kJ per mol. Nah, jika ada reaksi kimia yang dia tidak menguntungkan secara termodinamik, misalnya di sini ada reaksi A yang dia menjadi B dengan delta G sebesar plus 4 kilokalori per mol atau plus 13 kilojoule per mol, maka ini karena dia tandanya positif, berarti dia tidak menguntungkan secara termodinamik. Nah, dalam sistem biologis, reaksi seperti ini dia bisa dikapel dengan hidrolisis ATP. Sehingga jika reaksi A dikapel dengan hidrolisis ATP, maka akan menghasilkan produk B dan ADP dengan delta G sebesar minus 13,8 kJ per mol. Nah, ini sudah menjadi reaksi yang berlangsung secara spontan, atau dia reaksi yang favorable secara termodinamis. Nah, kemudian ATP ini memiliki potensi transfer fosforil yang tinggi. Apa sih dasar struktural dari tingginya potensi transfer fosforil pada ATP? Maka kita harus meneliti ATP dan produk dari hidrolisis ATP itu sendiri, yaitu ADP. Ada 3 faktor yang penting. Yang pertama adalah resonance stabilization, yang kedua electrostatic repulsion, yang ketiga stabilization due to hydration. Yang pertama, resonance stabilization, maksudnya adalah ketika ATP itu dihidrolisis menjadi ADP plus fosfat anorganik, maka ADP ini memiliki stabilisasi resonansi yang lebih besar daripada ATP. Karena molekul oksigen pada ADP ini saling sharing elektron. Nah, elektron ini diserah terimakan antara oksigen-oksigen sehingga menciptakan efek resonansi. Resonansi ini akan menstabilkan ADP. Nah, resonansi tidak terjadi pada ATP sehingga ATP lebih tidak stabil atau gampang bereaksi. Kemudian yang kedua adalah electrostatic repulsion, yaitu ketika oksigen yang memiliki muatan positif, dia berdekatan dengan atom fosfor yang bermuatan positif juga, sehingga ini tidak menguntungkan atau dia tolak-menolak dan tidak stabil. Kemudian yang ketiga, stabilization due to hydration. Pada pH 7, ATP ini membawa 4 muatan negatif. Nah, muatan-muatan ini saling tolak-menolak karena berdekatan, sehingga menjadikan ATP ini tidak stabil. Sehingga ketika ATP dihidrolisis, maka repulsi akan berkurang dan keadaan ADP itu akan lebih stabil. Selanjutnya, di sini sudah ada daftar atau list dari energi bebas standar yang ketika dia dihidrolisis maka akan menghasilkan delta G standar itu ya dari berbagai macam senyawa yang terfosforilasi. Contohnya di sini ada yang pertama adalah fosfoenol piruvat atau yang kita biasa singkat sebagai PEP. Dia memiliki delta G standar sebesar minus 61,9 kJ per mol. Yang kedua, 1,3 bisfosfogliserat, yaitu minus 49,4 kJ per mol. Kemudian kreatin fosfat ada minus 43,1 kJ per mol. Selanjutnya, di nomor yang keempat ada ATP, yang dihidrolisis menjadi ADP.
akan menghasilkan energi bebas standar sebesar minus 30,5 kJ per mol. Yang kelima, glukosa 1-fosfat sebesar minus 20,9 kJ per mol. Yang keenam, yaitu pirofosfat sebesar minus 19,3 kJ per mol. Yang ketujuh, glukosa 6-fosfat sebesar minus 13,8 kJ per mol. Yang kedelapan, gliserol 3-fosfat sebesar minus 9,2 kJ per mol. Nah, kalau kita lihat di sini, maka PEP itu ternyata memiliki delta G standar yang lebih besar daripada ATP. Dan juga 1,3 BPG itu pun ternyata memiliki delta G standar yang lebih besar daripada ATP. Sehingga kalau nanti kita menemukan senyawa PEP itu di dalam proses glikolisis, maka dia akan menghasilkan ATP ketika dia diubah menjadi pirufat. Demikian video kali ini, kita lanjutkan untuk part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.